Nicolo Bulega sabet kemenangan di Jerez. Toprak Razgatlioglu kunci gelar juara dunia WSBK 2025. Balapan pamungkas World Superbike WSBK 2025 di sirkuit Jerez, Spanyol, Minggu, 19 Oktober 2025, berlangsung penuh drama dan emosi. Nicolo Bulega tampil dominan dengan kemenangan impresif di race 2, namun sorotan utama justru tertuju pada Toprak Razgatlioglu, yang berhasil memastikan diri sebagai juara dunia WSBK 2025. Bagi Bulega, kemenangan ini menjadi penutup musim yang manis. Pembalap Aruba It Racing Ducati itu tampil agresif sejak awal balapan. Memulai dari posisi depan, Bulega langsung melesat untuk memimpin jalannya lomba. Konsistensinya dalam menjaga ritme dan ketenangan di bawah tekanan membawanya menyentuh garis finish pertama. Sementara itu, rekan setimnya Alvaro Bautista juga tampil solid dengan finish di posisi kedua. Dua pembalap Ducati ini benar-benar menunjukkan keunggulan motor Panigale V4R yang stabil di trek Jerez, terutama di sektor teknikal yang menuntut kontrol dan kehalusan pengereman. Namun, meskipun hanya finish ketiga, Toprak Razgatlioglu tetap menjadi bintang utama. Hasil tersebut sudah cukup untuk mengunci gelar juara dunia musim 2025, sekaligus menandai gelar ketiganya di World SBK dan gelar kedua bagi tim BMW Motorrad. Dominasi dan konsistensi Toprak memang tampil luar biasa sepanjang musim ini. Pembalap asal Turki tersebut mendominasi dengan kemenangan beruntun yang memukau sejak pertengahan musim. Meski sempat mendapat tekanan dari Bulega dan Bautista di seri-seri terakhir, Toprak tetap mampu mempertahankan keunggulan poin berkat performa stabil di setiap balapan. Balapan di Jerez menjadi bukti ketenangan dan kecerdasan Toprak dalam membaca situasi. Ia tidak memaksakan diri untuk menang, melainkan menjaga posisi aman untuk memastikan gelar dunia jatuh ke tangannya. Arini bukan soal kemenanga, tapi soal menilezai kamusim dengan sempurna. Saya ingin berterima kasih kepada seluruh tim BMW yang bekerja keras sepanjang tahun, ujar Toprak seusai lomba. Drama dan emosi di garis finish. Begitu melintasi garis finish, suasana padek BMW langsung pecah dalam sorak-sorai. Kru tim, mekanik, hingga manajer berdiri sambil mengibarkan bendera Turki dan BMW. Toprak tampak emosional, meneteskan air mata kebahagiaan setelah memastikan gelar dunia ketiganya. Gelar ini juga memiliki makna khusus karena kemungkinan besar menjadi musim terakhir Toprak di WSBK, sebelum debutnya di MotoGP bersama Pramac Yamaha musim 2026. Dominasi dan gaya agresif khasnya di Superbike membuat banyak penggemar penasaran bagaimana ia akan beradaptasi di level tertinggi dunia balap motor. Hasil akhir race 2 World SBK Spanyol 2025. Nicolo Bulega, Aruba.it Ducati. 2 Álvaro Bautista, Aruba.it Ducati. 3 Toprak Razgatlioglu, Rocket BMW Motorrad. 4 Xavi Vierge, Honda HRC. 5 Andrea Locatelli, Pata Machus Yamaha. Dengan hasil ini, Toprak Razgatlioglu resmi menutup musim 2025 sebagai juara dunia WSBK, mengukuhkan dirinya sebagai salah satu pembalap paling dominan dalam sejarah modern Superbike. Ducati meraih kemenangan di seri terakhir, sementara BMW merayakan momen emas mereka bersama Toprak, musim yang sempurna untuk kedua kubu yang sama-sama menunjukkan kelasnya. Veda Ega Pratama, idola, mimpi, dan jejak menuju MotoGP. Dalam dunia balap motor, idola seringkali bukan sekadar pilihan, melainkan cerminan dari karakter, gaya, dan ambisi seorang pembalap. Bagi Veda Ega Pratama, pembalap muda Indonesia yang sedang menanjak di kancah Eropa, pilihannya akan sosok idola justru mengungkap banyak hal tentang dirinya. Seorang talenta yang tak hanya cepat di lintasan, tetapi juga memiliki visi yang jelas tentang masa depannya. Pilihan kontroversial Marcos di atas Rossi. Ketika masih berusia 9 tahun dan baru merintis karier di ajang Honda Dream Cup 2018, Veda sudah membuat pernyataan yang bagi banyak orang mungkin dianggap kontroversial. Saat ditanya tentang idola balapnya, bocah kelas 3 SD dari Wonosari itu dengan lantang menyebut nama Marc Marquez, bukan Valentino Rossi yang saat itu masih menjadi ikon global dan favorit hampir semua pembalap muda. Alasannya sederhana, namun dalam idola saya, Marc Marquez, dia sangat memukau di sirkuit dan balapannya menarik. Kalau Rossi itu sudah tua, ujarnya kala itu. Pernyataan tersebut bukanlah bentuk ketidakhormatan, melainkan cerminan dari ketertarikannya pada energi, kelincahan, dan gaya balap ofensif Marquez, yang tanpa kompromi kualitas yang ia lihat lebih relevan dengan era balap modern, dan mungkin
juga dengan kepribadiannya sendiri. Mimpi besar yang dimulai dari Brigif. Kemenangannya di Honda Dream Cup 2018 di sirkuit Brigif kategori bebek 150 cm3 4 langkah bukan hanya sekadar piala pertama. Saat itulah ia pertama kali secara terbuka menyatakan mimpinya yang paling besar. Saya punya mimpi balapan di MotoGP. Tentu ini menjadi gerbang awal menuju ke sana. Kata-kata itu yang diucapkan oleh seorang anak kecil kini sedang berproses menjadi kenyataan melalui kerja kerasnya di Red Bull MotoGP, Rookies Cup, dan FIM Junior GP. Casey Stoner, idola sejati di atas segalanya. Namun, ternyata cerita idola Veda tidak berhenti pada Marquez. Ada nama lain yang ia tempatkan lebih tinggi, bahkan di atas Marquez dan Rossi, Casey Stoner. Ini adalah pilihan yang menarik dan sedikit mengejutkan. Veda lahir pada 23 November 2008. Stoner meraih gelar juara dunianya yang pertama pada 2007 saat Veda belum lahir, dan yang kedua pada 2011 saat Veda berusia 3 tahun. Lalu, bagaimana bisa ia mengidolakan seorang pembalap yang puncak karirnya tidak ia saksikan secara langsung? Jawabannya terletak pada teknologi dan hasrat belajar. Veda adalah generasi digital native. Ia mencari dan menonton semua aksi Stoner di YouTube, mulai dari kemenangan fenomenalnya di Ducati hingga dominasinya bersama Honda. Ia terpukau oleh gaya balap Stoner yang sangat smooth, kontrol slip yang seperti sihir, dan kemampuannya menaklukkan motor yang sulit sekalipun. Saya sukanya Stoner. Gaya balapnya itu keren banget. Marc Marquez bukan lawannya, ujarnya dengan tegas. Ini adalah apresiasi murni dari seorang murid yang mempelajari seni balap dari seorang maestro melalui layar digital. Hubungan unik dengan Marc Marquez. Ironi atau mungkin takdir bermain di sini. Meski mengagumi Stoner, justru Marc Marquez lah yang lebih sering ia temui dan berinteraksi langsung dalam perjalanan karirnya. Veda bahkan telah mendapatkan kesempatan langka untuk berbincang berdua dengan Marquez dan menerima wejangan khusus darinya. Interaksi ini tidak lantas menggeser Stoner dari posisi tertinggi dalam daftar idolanya, tetapi menunjukkan bahwa Veda adalah pembalap yang pragmatis. Ia menghormati dan belajar dari setiap pembalap top yang ia temui, sambil tetap mempertahankan idola pribadinya. Dua wajah performa di dua ajang. Pilihan idolanya ini mungkin juga tercermin dari performanya di dua ajang berbeda tahun ke-2025. Di Red Bull MotoGP Rookies Cup, di mana semua pembalap menggunakan motor KTM yang sama. Gaya agresif dan ofensifnya yang mengingatkan pada Marquez membawanya ke posisi kedua klasemen. Sebaliknya, di FIM Junior GP, di mana ia menggunakan motor Honda, performanya terbatas dan hanya bertengger di sekitar 10 besar. Ini mirip dengan situasi Stoner yang dikenal sangat sensitif dan brilian hanya ketika merasa cocok dengan motornya. Menuju Misano dan masa depan. Kini, dengan seri penentu Rookies Cup di Misano menjelang, dunia menanti apakah Veda Ega Pratama akan meneladani ketekunan Marquez atau kecemerlangan murni Stoner untuk meraih gelar. Pilihan idolanya bukan sekadar soal selera, tetapi adalah kompas yang menuntunnya menjadi pembalap seperti apa ia ingin dikenang. Pembalap yang penuh energi seperti Marquez atau seorang virtuoso yang penuh keahlian seperti Stoner, atau mungkin kombinasi dari keduanya. Satu hal yang pasti, ia sedang menulis ceritanya sendiri.